Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat judul kajian kita ini, ada apa dengan Wahabi? Kalimat Wahabi adalah sebuah kata yang mengandung penisbatan kepada lafaz Wahhab. Wahabi adalah seorang yang berpaham dengan paham yang dinisbatkan kepadanya. Perlu diketahui bahwa kalimat Wahabi sebagai nisbah kepada apa yang mereka katakan dengan Wahhabiyah adalah sebuah laqab atau julukan yang secara fakta tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalimat Wahabi atau Wahhabiyah, kalimat ini munculnya setelah berkibarnya bendera dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada abad ke-12 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Dan setelah menginjak umur dewasa, setelah melalui proses thalabul ilmi yang penuh dengan perjuangan pada waktu itu, di tengah-tengah kondisi umat dan fuqaha yang ada pada waktu itu lebih diwarnai oleh warna tasawuf dalam bidang as-suluk dan ibadah, serta akidah Asy'ariyah dalam bidang akidah yang tersebar di berbagai pelosok negeri pada waktu itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melihat kondisi negerinya dan negeri-negeri yang di sekitarnya, di mana masyarakat pada waktu itu digiring oleh tokoh-tokoh sufi untuk melakukan amaliyah sufiyah, untuk berakidah dengan akidah mereka. Berjalan hal ini tentunya dalam kurun waktu yang cukup panjang. Maka sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap umat, beliau mengajarkan kepada mereka tauhid dan sunnah. Dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari kabilah ke kabilah. Terus beliau berkeliling di seputaran negeri Najd itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dakwah beliau dengan tersebarnya dakwah tauhid. Umat mulai mengerti bahwa beberapa ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan adalah ritual-ritual yang diwarnai oleh nuansa syirik. Bertabarruk kepada para penghuni kubur, beristi'adzah, meminta perlindungan kepada para penghuni kubur, beristighatsah, dan berbagai amalia atau ritual lainnya yang itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa para penghuni kubur yang mereka istilahkan sebagai aulia, sebagai wali-wali Allah, adalah sebagai para pemberi syafaat untuk mereka di hari kiamat nanti. Dan dengan itu, bermula dari keyakinan yang batil ini, mereka berdoa
memohon dan meminta syafaat kepada para penghuni kubur tersebut, yang tentunya asy-syafa'ah yang itu adalah murni milik Allah semata, tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwasanya syafaat itu murni hanya milik Allah, bukan milik siapapun. Allah akan memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk bisa memberi syafaat dengan izin Allah dan keridhaan Allah terhadap orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Tanpa izin Allah, tak seorang pun bisa memberi syafaat. Tanpa izin Malikus Syafa'ah, pemilik syafaat yaitu Allah, tak seorang pun, siapapun dia, mampu untuk memberikan asy-syafa'ah. Wa man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa, kata Allah, yang mampu dan bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan syafaat itu tidak bisa didapat oleh seorang hamba kecuali apabila Allah ridha terhadapnya. Dan tidak mungkin Allah ridha kepada seorang hamba untuk mendapatkan syafaat. Baik syafaat yang Allah berikan izin kepada para malaikat, atau untuk Nabi kita Muhammad, atau para nabi, atau para syuhada, atau orang-orang saleh, kaum mukminin. Tidak mungkin Allah ridha kepada seorang hamba kalau ternyata dalam akidah dan amaliyah dia berlumuran dengan akidah dan amaliyah syirik. Bahwa asy-syafa'ah itu hanyalah untuk orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tentu bukanlah pembahasan kita secara khusus untuk membahas tentang apa itu syafa'ah atau yang semisalnya at-tawassul. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita hanya ingin mengetahui bagaimana dan kenapa dakwah tauhid ini dimusuhi, dizalimi para pelakunya, berdusta dan ditebarkan berbagai kedustaan dan isu-isu negatif tentang dakwah yang mulia ini dan para pengampu dakwahnya. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dakwahnya, dan dengan penuh kesabaran beliau melakukan itu dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat, dari satu negeri ke negeri. Mulailah tersebar dakwah tauhid di sekitar negeri tersebut. Barakallahu fikum. Maka musuh-musuh dakwah tauhid yang nanti kita akan sebutkan siapa saja mereka yang memusuhi dakwah tauhid. Yang pertama adalah kaum kufar. Kaum kufar yang ada pada waktu itu merasa terganggu dengan adanya dakwah tauhid. Kemudian mereka ini berusaha untuk menciptakan gambaran-gambaran negatif tentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata upaya kaum kufar yang pada waktu itu banyak dimotori oleh negara-negara Eropa, Perancis, Inggris, Jerman, dan yang semisalnya pada waktu itu, upaya kaum kufar ini tadi disambut dan diaminkan oleh para ulama tasawuf,
para tokoh-tokoh sufi yang ada pada masa dinasti atau di penghujung masa dinasti Utsmani atau sering dikenal dengan Khilafah Utsmaniyah. Maka di antara bentuk upaya musuh-musuh dakwah tauhid dengan segala jenisnya tadi untuk memberikan gambaran-gambaran negatif agar umat menjauhinya adalah dengan memberikan julukan Wahhabiyah. Kemudian orang yang menjalankan tauhid, berdakwah kepada tauhid, berkomitmen untuk berpegang dengan sunnah diistilahkan dengan Wahhabi. Wahhabiyah itu pahamnya, Wahhabi adalah orangnya. Kenapa yang dipakai kok kalimat ini? Ada dua sebab setidaknya. Yang pertama dan utama, beredar pada waktu itu nama sebuah firqah sesat, sebuah kelompok yang dalal, yang dikenal dengan akidahnya yang sangat negatif dan tindak tanduknya yang sangat tidak terpuji, terkhusus di wilayah Afrika. Afrika termasuk di sana Libya, Maroko, Tunis, Aljazair dan sekitarnya. Kelompok ini dikenal dengan nama Wahhabiyah. Sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh berabad-abad sebelumnya. Wahhabiyah adalah nisbah kepada seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Begitu dikenal nama ini. Abdul Wahhab bin Rustum. Salah satu tokoh atau ulama kelompok Al-Ibadiyah. Kelompok Al-Ibadiyah adalah salah satu kelompok dari berbagai kelompok Khawarij. Dinisbahkan kepada seorang yang bernama Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Kelompok ini adalah kelompok yang berpaham Khawarij. Di samping menghalalkan pemberontakan dan penentangan kepada penguasa muslim dan siap untuk melakukan pemberontakan berdarah terhadap pemerintah yang berkuasa, juga di antara akidahnya adalah menafikan sifat-sifat Allah dan menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Perhatikan baik-baik. Apakah sama akidah Al-Wahhabiyah ini tadi? Yang itu bagian dan kelanjutan daripada Al-Ibadiyah dengan akidah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Sekali lagi, digunakannya kalimat Wahhabiyah karena memang pada saat itu terlanjur beredar image negatif tentang kelompok yang namanya Wahhabiyah sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi jauh-jauh hari dilahirkan. Kelompok Al-Wahhabiyah adalah nisbah kepada siapa? Abdul Wahhab bin Rustum sebagai pelanjut dari kelompok Al-Ibadiyah, salah satu kelompok Al-Khawarij. Menyaingi kelompok-kelompok Khawarij yang lainnya
Semisal Al-Azariqah, pengikut Nafi' ibn al-Azraq, atau kelompok Al-Qa'adiyah, juga salah satu kelompok dari Khawarij, atau Al-Haruriyah, dan yang lainnya. Muncullah kelompok yang namanya Al-Ibadiyah. Lah, salah satu negara yang berakidah Ibadiyah di zaman ini adalah pemerintah negeri Oman. Ya. Jadi jangan heran kalau negara Oman tidak mendukung, ya, jihad yang ditegakkan oleh ahli sunnah, negara tauhid yang sekarang sedang berlangsung. Karena memang negara Oman, pemerintahnya adalah pemerintahan Ibadhi, berpaham kelompok Ibadiyah, salah satu kelompok Khawarij. Akidahnya kurang lebihnya seperti yang tadi sudah digambarkan, mirip dengan akidah Jahmiyah terkait dengan asma Allah dan sifatnya, menafikan sifat-sifat Allah dan meyakini Al-Quran bukan kalamullah tetapi adalah makhluk. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka muncullah kelompok yang namanya Al-Wahabiyah ini, dimanfaatkan oleh negara-negara Eropa yang kafir untuk menciptakan image negatif terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan kebetulan yang kedua, nama lengkap Syekh Muhammad adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga Wahabiyah itu dinisbahkan kepada siapa? Maunya kepada ayahnya. Julukan ini atau laqab ini terus disebarkan di tengah-tengah umat dari masa ke masa. Bukan baru muncul 50 tahun yang lalu. Lah, sudah muncul berabad-abad yang lalu. Sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih hidup. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tentu ini adalah di samping sebuah manuver mereka, cara mereka untuk menjauhkan umat dari dakwah tauhid, juga ini mengandung kedustaan terhadap publik, terhadap umat, dan sekaligus mengandung kezaliman terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dan juga kepada seluruh ahli sunnah yang berkomitmen berpegang teguh dengan tauhid yang murni dan berpegang teguh dengan sunnah dalam seluruh amalia ibadahnya ataupun akidah dan manhajnya. Kemudian dalam perjalanan dakwah tauhid beliau, yang kemudian bermunculanlah murid-murid beliau, hasil pembinaan yang penuh dengan kesungguhan dan kejujuran, maka murid-murid beliau terus melanjutkan tongkat estafet dakwah di masa beliau tadi, tersebar ke negeri Irak dan negeri Syam, ke Afrika pada waktu itu. Antum bisa bayangkan perjuangan mereka berdakwah di masa kurang lebih 3 abad yang lalu. Mereka berdakwah sampai ke negeri Afrika. Sementara transportasi pada waktu itu tidak semudah di zaman kita. Kalau ada salah seorang di antara kita diminta dan diutus, dimintai tolong untuk berdakwah, masih di dalam ruang lingkup negeri ini, dia beralasan dengan bermacam alasan. Sementara para pejuang dakwah tauhid ini, sebelum kita, orang-orang yang benar-benar berjuang, mengorbankan segala apa yang mereka miliki, sehingga dengan kesulitan transportasi di masa itu, bagaimana dakwah itu bisa tersebar dengan cepat.
ke berbagai pelosok bumi pada saat itu. Tentu dakwah tauhid dan sunnah yang dikibarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada saat itu benar-benar mengusik kepentingan kaum kufar Eropa yang sedang menjajah berbagai wilayah. Inggris menjajah India dan beberapa negeri sekitarnya. Ternyata dakwah tauhid masuk ke negeri India. Yang tentunya dengan dakwah tauhid dan sunnah ini melahirkan semangat juang masyarakat untuk mempertahankan iman dan melawan para penjajah. Tentu ini ditakuti oleh kaum kufar. Begitu juga daerah kekuasaan Prancis di wilayah Afrika seperti di Aljazair dan sekitarnya, Italia di sekitar negara Libya, begitu juga Prancis di sekitar Tunis, negara Tunisia, mereka berkuasa di sana. Terkhusus setelah kekalahan dinasti Utsmani, yang mana dinasti Utsmani ini sebenarnya sudah kalah dan tidak memiliki kekuatan dan benar-benar tunduk patuh di bawah kemauan kaum kufar Eropa pada saat itu, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Apalagi beliau memulai dakwahnya jauh sebelum itu. Tak ubahnya dinasti Utsmani di hadapan negara-negara Eropa yang bersekutu pada saat itu bagaikan negara boneka yang tidak mampu berbuat apa-apa. Lemah, tunduk patuh. Namun baru resmi hancur kurang lebih atau hampir 100 tahun yang lalu, saya kurang ingat tepatnya kapan, yang kemudian diadakan acara peringatan runtuhnya khilafah Islamiyah oleh kelompok Hizbut Tahrir di berbagai tempat, merayakan kehancuran. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum kufar Eropa yang tadi saya sebutkan beberapa nama negaranya yang memiliki kepentingan-kepentingan setelah hancurnya dinasti Utsmani, kenapa tidak segera rontok habis? Di saat itu Eropa sendiri berselisih di dalam pembagian wilayah, sehingga permasalahannya tidak segera selesai dan tuntas. Namun ternyata kaum kufar memanfaatkan dinasti Utsmani untuk menghentikan laju gerak dakwah tauhid. Berupaya untuk membujuk para petinggi-petinggi dinasti Utsmani untuk melakukan berbagai penyerangan-penyerangan kepada ahli tauhid, sehingga terjadilah beberapa penyerangan sejak masa Raja Sultan Mahmud yang kedua memerintahkan militer Mesir pada waktu itu untuk bergerak ke arah Ad-Dir'iyah. Ad-Dir'iyah adalah pusat dakwah tauhid pada waktu itu, yang kemudian dalam perjalanannya berkembang dan menjadi kota Riyadh sebagai ibu kota negara Saudi Arabia pada waktu itu. Musuh kedua dari dakwah Syekh setelah kaum kufar Eropa
adalah dinasti Utsmani, yang para mufti negara pada waktu itu notabene-nya adalah kaum sufi yang benar-benar merasa terusik dengan adanya dakwah tauhid dan sunnah, sehingga kepentingannya sama antara Eropa dan tokoh dan orang-orang sufi dinasti Utsmani. Barakallahu fikum. Upaya memprovokasi dinasti Utsmani yang dilakukan oleh kaum salibis Eropa pada waktu itu ternyata berhasil. Penyerangan demi penyerangan, bukan sekali, dua dan tiga kali. Agresi militer dinasti Utsmani terhadap dakwah tauhid. Buku-buku sejarah telah mengabadikan berbagai peristiwa tersebut. Sampai-sampai ketika tentara dinasti Utsmani yang dikirim dari negeri Mesir pada saat itu berhasil menggempur Ad-Dir'iyah, dan Ad-Dir'iyah pada waktu itu luluh lantah, hancur. Nah, barakallahu fikum, banyak yang terbunuh dari al-muwahhidin, ahli sunnah. Maka salah satu panglima perang Inggris diutus oleh negara Inggris ke pusat pemerintahan dinasti Utsmani untuk menyampaikan ucapan selamat pemerintahan Inggris untuk dinasti Utsmani yang telah berhasil menggempur Ad-Dir'iyah. Ucapan selamat sebagai sebuah dukungan dari Eropa. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ternyata penyerangan itu tidak berhenti. Terjadi penyerangan demi penyerangan berikutnya ke wilayah-wilayah yang di situ telah dipenuhi dengan dakwah tauhid. Salah satu pasukan yang dipimpin oleh Ibrahim Basha, putra dari gubernur Mesir yang bernama Muhammad Ali Basha, atas perintah dari Sultan Mahmud, khalifah dinasti Utsmani pada waktu itu, diperintahkan untuk bergerak menuju ke negeri Najd. Dan kembali peperangan itu meletus, di mana peperangan ini terjadinya kurang lebih pada tahun 1232 Hijriah atau pada bulan Oktober 1818. Kalau sekarang kita tahun 2015, berarti sudah 2 abad lebih. Nah, yang lalu penyerangan atau agresi militer ini pun yang dipimpin oleh Panglima Ibrahim Basha berhasil menduduki beberapa daerah dan menghancurkannya. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah daerah-daerah yang jatuh ke tangan mereka. Namun ternyata sejarah juga membuktikan bahwa pasukan ini dibantu oleh militer Eropa dengan berbagai bentuk bantuan, termasuk para petinggi-petinggi militer Eropa yang ahli strategi tempur ikut membantu upaya penyerangan kepada negeri tauhid. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tidak cukup mengirimkan tenaga-tenaga militernya, bahkan sampai
dikirim pula para dokter-dokter dari dokter-dokter ahli dari negeri Italia untuk menemani pasukan dinasti Utsmani. Bahkan diabadikan nama-nama para dokter, para panglima perangnya, ahli strategi tempurnya, diabadikan siapa nama-nama mereka itu. Sejarah bagaimana dakwah tauhid ini benar-benar dizalimi, berkolaborasi, bersatu padu antara kekuatan kufar Eropa dengan kaum sufi dari dinasti Utsmani. Ikhwani fiddin, begitu juga terjadi pertempuran pada tahun 1227 Hijriah yang cukup dahsyat. Namun tentara tauhid tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah. Sekali kalah, dua kali kalah, tidak membuat mereka mundur dan berhenti dari dakwah tauhid. Berlanjut dan berlanjut. Berguguran para syuhada, insyaallah ta'ala, di jalan agama Allah, di jalan tauhidullah. Ada sebuah kisah menarik yang menggambarkan kepada kita tentang kondisi tentara dinasti Utsmani yang pada saat itu kekuatan besar mereka ada di negeri Mesir. Kekuatan militer mereka, pangkalan militer mereka terbesar berada di negeri Mesir. Disebutkan oleh salah satu sejarawan Mesir yang sangat ternama tentang kondisi tentara dinasti Utsmani pada saat itu. Bagaimana sih kondisinya? Kemudian dibandingkan oleh sejarawan ini dengan kondisi tentara tauhid yang dia istilahkan dengan tentara Najd. Berita ini dinukil dari salah seorang panglima militer dinasti Utsmani yang masih ada sedikit hati nurani di dalam kolbunya untuk menilai sesuatu yang hak itu sebagai hak dan batil itu adalah batil. Dia menceritakan dalam keadaan dia malu untuk menceritakannya, bahwa kata dia, kondisi tentara kita pada waktu itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Kehidupan tentara kita jauh dari syiar-syiar agama Islam. Didapati di tengah mereka berkerat-kerat botol khamr. Ini yang bercerita salah satu perwira tinggi, perwira militer dinasti Utsmani, yang diabadikan oleh salah satu sejarawan terkenal dari negeri Mesir, Abdurrahman Al-Jabrati, nama penulis atau sejarawan tersebut. Kata beliau, tidak terdengar kumandang azan di tengah pasukan dinasti Utsmani. Sementara tentara Najd, demikian dia mengistilahkan, ketika tiba waktu sholat, para muadzin mengumandangkan azannya, dan mereka sholat bersaf-saf. Bahkan di saat pertempuran sekalipun, mereka tetap menegakkan sholat. Nampak pada tentara Najd kesungguhan untuk beribadah dan menjaga syiar-syiar Islam.
Yang semua itu tidak ada pada tentara kita. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tentara atau ternyata budaya seperti ini, kebiasaan mulia seperti ini dipertahankan oleh tentara tauhid sampai hari ini. Bagaimana tentara-tentara Saudi Arabia berbeda dengan tentara-tentara negara lainnya, bahkan negara tetangganya sekalipun. Nampak sunnah ditegakkan. Salat, bahkan salat berjamaah. Nampak syiar-syiar Islam pada ucapan mereka, pada perbuatan mereka. Walhamdulillah. Itu adalah didikan tauhid dan didikan sunnah. Sementara pada tentara dinasti Utsmani lebih terwarnai oleh akidah sufi. Tidak sedikit dari mereka yang punya kebiasaan menggantungkan atau memegang jimat-jimat. Tanah kubur disimpan yang dia yakini mengandung barokah yang akan menyelamatkannya dalam pertempuran. Benar-benar gambaran ini perperangan antara tauhid dan kesyirikan. Antara al-haq dan al-batil. Ini gambaran kedua tentang musuh-musuh dakwah tauhid, yaitu Daulah Utsmani. Maka dari itu, jangan heran ketika di masa kita ini ada pihak-pihak yang selalu membangga-banggakan dinasti Utsmani. Dan bahwasanya dengan runtuhnya dinasti Utsmani tidak ada lagi negara Islam di muka bumi. Karena keyakinan kelompok ini yaitu kelompok Hizbut Tahrir, baik yang di Indonesia maupun luar Indonesia, berkeyakinan tidak ada negara muslim di muka bumi ini. Mereka berkeyakinan negara-negara yang ada adalah negara kafir. Jangankan negara Indonesia yang mereka yakini sebagai negara kafir, bahkan negara setingkat Saudi Arabia yang menerapkan syariat Islam, menegakkan tauhid, membela sunnah, pun tidak mereka anggap sebagai negara muslim. Sampai hari ini kelompok Hizbut Tahrir terus mengumumkan permusuhannya terhadap negara tauhid dan sunnah. Negara yang menjadikan asas tunggalnya adalah Al-Quran dan sunnah dan fahmus salaf. Dengan segala kemampuannya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita nanti akan berikan contoh-contoh permusuhan berbagai pihak tersebut terhadap negara tauhid. Dalam berbagai peperangan yang dilancarkan oleh dinasti Utsmani terhadap dakwah tauhid, betul-betul peperangan dan agresi militer yang jauh dari nilai-nilai prikemanusiaan. Dalam salah satu rangkaian agresi militer tersebut, mereka berhasil menawan Raja Abdullah bin Saud. Raja Abdullah bin Saud, salah satu raja negara Saudi Arabia yang dikenal dengan kesolehannya dan kejujurannya serta perjuangannya membela tauhid. Kehidupannya dipenuhi dengan ilmu dan dakwah. Membela dakwah
dengan segala yang dimilikinya. Pada saat itu, agresi militer tersebut berhasil mengalahkan tentara tauhid dan menawan Raja Abdullah bin Saud yang akhirnya dibawa ke negeri Mesir. Sesampainya di Mesir, disiksa dan dihinakan. Kemudian dipindahkan ke Istanbul, pusat pemerintahan dinasti Utsmani di Turki. Dipindahkan ke sana, dan sesampainya di sana beliau pun disiksa, diazab, dihinakan, dan kemudian diarak di jalan-jalan sambil dipukulkan dan ditabuhkan genderang, dicaci maki di jalan-jalan, penghinaan, sampai akhirnya beliau dieksekusi dalam sebuah hukum pancung dan mati insyaallah sebagai syahid. Demikian gambaran permusuhan dinasti Utsmani yang telah diwarnai oleh akidah sufi, memusuhi dakwah at-tauhid dan sunnah. Berbagai isu negatif tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebarkan pada saat itu. Berbagai karya ditulis oleh ulama-ulama sufi. Mayoritas karya itu diwarnai dan didominasi oleh kedustaan-kedustaan. Yang semoga insya Allah kita akan membahas bentuk-bentuk kedustaan tersebut dan kezaliman tersebut pada daurah besok insya Allah di Ma'had Ahli Sunnah di Cirebon biidznillah ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kalau tadi sempat disebut bahwa tentara tauhid diserang, diluluhlantahkan, dihancurkan dan ditangkap, kalah dan kalah lagi. Kenapa tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas kebatilan. Karena kalau di atas al-haq pasti menang. Tidak demikian wahai saudaraku. Perlu diketahui bahwa dalam beberapa pertempuran itu pun berhasil dimenangkan. Negara Saudi yang pertama berdiri dihancurkan oleh dinasti Utsmani. Kemudian terus dakwah dilakukan di berbagai daerah sampai berdiri negara yang kedua. Dihancurkan kembali oleh mereka. Namun tidak berhenti. Tidak putus asa. Tidak minder, tidak kecil hati. Mereka terus bangkit dan akhirnya berdirilah negara Saudi yang ketiga, dan sampai hari ini semoga Allah menjaganya dari makar musuh-musuhnya.